Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua rekan-rekan mahasiswa, kami dari kelas 3D D4 jurusan Teknik Kimia akan menjelaskan sedikit mengenai Cost Benefit Analysis atau CBA. Semoga penjelasan kami setelah ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang apa itu Cost Benefit Analysis. Berikut untuk anggota kelompoknya. Nah, ada beberapa hal nih yang akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama yaitu apa itu cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menghitung serta membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proses sistematis. Cost benefit analysis mengukur biaya dan manfaat dengan menggunakan beberapa ukuran moneter dan berguna untuk memilih alternatif terbaik atau mengevaluasi alternatif dan intervensi yang sudah digunakan. Menurut Snyder-Jones tahun 2004, CBA adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang dilakukan. Menurut Ken tahun 2003, CBA merupakan analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih atau tidak memilih spesifikasi dari suatu investasi. Selanjutnya, yang kedua, mengapa cost benefit analysis itu penting? Karena cost benefit analysis sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis lainnya dalam mendukung proses pembuatan keputusan, karena memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh opini bias, unsur politik, dan lainnya. Jadi, dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan, cost benefit analysis menjadi alat yang tak ternilai dalam mengembangkan strategi bisnis, mengevaluasi karyawan baru, atau membuat keputusan pembelian. Dan yang ketiga, kapan kita bisa tahu proses pembangunan harus dilanjutkan atau dihentikan? Nah, cost benefit analysis ini merupakan metode sistematis untuk mengukur dan kemudian membandingkan biaya dengan total imbalan yang diharapkan dari melakukan suatu proyek atau melakukan investasi. Jika manfaat yang didapat jauh lebih besar daripada biayanya, maka keputusan harus dilanjutkan. Sedangkan jika sebaliknya, maka proyek harus dihentikan karena bisa dikatakan telah mengalami kerugian. Maka dari itu, cost benefit analysis ini sangat penting karena juga akan mencakup biaya peluang dari proyek tersebut yang terlewat atau tidak tercatat. Baik, setelah membahas apa, mengapa, dan kapan, selanjutnya kita akan menjelaskan di mana, siapa, dan bagaimana. Selanjutnya ada di mana. Di mana saja cost benefit analysis bisa digunakan. Cost benefit analysis merupakan bentuk pengambilan keputusan berbentuk data, di mana cost benefit analysis sering digunakan di dalam dunia manajemen bisnis, baik di perusahaan besar maupun perusahaan rintisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, siapa sajakah yang sering menggunakan cost benefit analysis? Analisis ini sendiri sering digunakan oleh pemerintah, organisasi lainnya seperti perusahaan swasta untuk mengevaluasi kelayakan dan kebijakan yang diberikan. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana tahapan dan cara menghitung cost benefit analysis? Demi memaksimalkan cost benefit analysis, kita bisa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kerangka perencanaan. Yang kedua, mengidentifikasi daftar biaya dan manfaat. Yang ketiga, menetapkan besaran uang pada perencanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah finalisasi perhitungan analisis biaya manfaat. Nah, sekian penjelasan mengenai cost benefit analysis. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.